Shalom Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan. Jumpa lagi dengan saya dalam renungan firman Tuhan hari ini. Doa dan harapan saya, Bapak Ibu, saudara-saudari terpelihara baik dengan damai sejahtera daripada Tuhan kita, Yesus Kristus. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur buat hari ini. Kembali lagi kami datang di hadapan-Mu ya Tuhan, kami rindu untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Karena itu berbicaralah bagi kami ya Tuhan, karena kami telah siap untuk mendengarkannya. Demi dan dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya, amin. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah Gema masa lalu. Namun sebelumnya, ayo dukung channel Panda Love dengan like, comment, share, dan subscribe agar Bapak Ibu, saudara-saudari senantiasa mendapatkan update video terbaru dari kami. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, manusia adalah makhluk yang diperangkap atau dibatasi oleh hukum-hukum kehidupan. Salah satunya hukum kehidupan tabur tuai. Apa yang dialami manusia tidak bisa berdiri sendiri karena masa kini atau apa yang kita alami sekarang ini dipengaruhi masa lalu atau akibat dari apa yang dilakukan kita atau orang tua kita. Selanjutnya apa yang akan dialami oleh kita serta anak cucu kita nanti itu juga ditentukan oleh apa yang kita lakukan hari ini. Hukum kehidupan ini tidak bisa dihindari oleh siapapun tanpa disadari. Banyak orang terperangkap dalam kebodohan tidak mempedulikan hukum kehidupan ini. Alkitab mencatat, kita lihat yang pertama, Hawa. Hawa tidak sungguh-sungguh memperhatikan apa yang dikatakan Tuhan, bahwa ia akan mati. Sehingga dengan sembrono memetik buah yang dilarang Tuhan. Lalu yang kedua adalah Esau. Esau menukar hak kesulungannya dengan sepiring makanan tanpa mempertimbangkan apa akibatnya. Lalu yang ketiga saya catat di sini, Daud tidak pernah mempertimbangkan dengan serius bahwa tindakannya mengambil istri Uria dengan membunuh prajurit setia itu berbuntut bencana dalam keluarganya. Lalu yang berikut adalah Gehasi. Gehasi tidak berhitung dengan benar ketika menipu Naaman dengan mengambil persembahan yang mestinya diberikan kepada Elisa. Lalu kemudian juga Yudas. Yudas tidak mempertimbangkan dengan serius bahwa akhirnya ia kehilangan hak istimewanya menjadi pengiring Tuhan Yesus. Ia mati bunuh diri hanya karena 30 keping perak. Satu jumlah yang sangat kecil tentunya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hal ini juga yang terjadi yaitu bangsa Israel selama hampir 2000 tahun tercerai-berai dari negeri leluhurnya, bahkan selalu dikejar pedang. Kurang lebih 6 juta orang Yahudi mati pada Perang Dunia Kedua. Hal ini dapat kita lihat tahun 1939 sampai 1945. Adalah gema dari keputusan bodoh nenek moyang mereka yang tidak tunduk kepada Yahweh Allah Israel, yang memperkenalkan diri mereka kepada bapak leluhur, yaitu bapak leluhur bangsa Israel, Abraham. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, akibat pernyataan mereka bahwa mereka bersedia memikul akibat dari keinginan mereka menyalibkan Tuhan Yesus, mereka berkata, biarlah darahnya ditanggungkan atas kami dan atas anak-anak kami. Matius 27 ayat 25. Dengan kenyataan ini, maka kita harus memperhatikan apa yang ditulis Paulus, bahwa Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan, karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, Allah tidak bisa diolok-olok. Sayangnya banyak orang modern hari ini mengolok-olok Tuhan dengan perbuatannya. Dan mereka berpikir bahwa Tuhan tidak berdaya bertindak atas mereka. 2 Petrus 3 ayat 1-7. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hendaklah kita senantiasa mengingat hukum tabur tuai ini.
supaya kita bijaksana mempertimbangkan segala sesuatu dalam mengambil keputusan. Karena kalau bukan hari ini kita menuai kelak di kekekalan, pasti kita akan menerimanya. Kalau bukan kita, pasti keturunan kita. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, hukum tabur tuai ini adalah hukum kehidupan yang tidak bisa dihindari oleh siapapun. Entahkah dia petinggi, pejabat, sampai orang termiskin sekalipun. Hukum ini tidak bisa dihindari atau terhindar dari siapapun. Dan ini berlaku sepanjang matahari masih terbit di ufuk timur dan terbenam di bagian barat. Karena itu menolong kita, mengingatkan kita. Perhatikanlah apa yang kita lakukan hari ini, apa yang kita buat hari ini. Itu akan kita tuai kekal, atau itu akan kita tuai ke depannya. Kalau bukan hari ini, mungkin keturunan kita, mungkin juga di kekekalan kita akan menuai perbuatan yang kita lakukan hari ini. Karena itu kiranya setiap kita didapati bijaksana, mengambil keputusan dengan perhitungan yang sangat matang. Kiranya Tuhan menolong kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah merenungkan kebenaran firman-Mu, mengingatkan kepada kami, agar apa yang kami tabur hari ini, itu yang akan kami tuai ke depannya. Untuk kehidupan kami secara pribadi, keturunan kami bahkan di kekekalan nantinya. Sadarkan kami ya Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kami. Jika dalam kehidupan kami sehari-hari, kami menabur hal-hal yang tidak benar di pemandangan-Mu. Dan biarlah kami boleh kembali bertobat, diperbaharui, sehingga kami diubahkan seturut dengan kehendak Tuhan dan kami melakukan menabur yang baik dalam kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan. Di kesempatan ini hamba berdoa untuk setiap para pendengar dimanapun mereka berada. Kiranya Tuhan menolong mereka, memampukan mereka juga untuk mempraktikkan kebenaran firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berbeban berat kiranya Tuhan memberi kelegaan. Bahkan yang terikat dengan kuasa kegelapan dalam nama Yesus dilepaskan. Dan kiranya damai sejahtera Kristus yang melampaui segala akal itu tinggal menyertai mulai hari ini sampai selama-lamanya. Sampai Tuhan Yesus datang kembali, kami didapati setia dan hidup kekal itu yang menjadi warisan kami selama-lamanya. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan singkat kita hari ini. Doa saya, Tuhan memberkati kita. Amin.